Walidzalika taro anna man ahabba ghairallahi la tasfu lahu salatun anil khawatiri. Oleh karena alasan tersebut, siapapun yang mencintai sesuatu pasti otaknya, hatinya akan berisi yang dicinta itu. Oleh karena itu, Anda tahu sendiri, Anda bisa melihat bukti bahwa orang siapapun yang mencintai selain Allah itu sholatnya tidak akan pernah lancar, sholatnya tidak akan pernah mulus dari bisikan-bisikan, dari pikiran-pikiran selain Allah. Siapapun mencintai selain Allah, pasti sholatnya tidak akan khusyuk, tidak akan bersih, tidak akan terhindar dari pikiran-pikiran yang macam-macam. Amma ta'zimu fahiya halatun lil qalbi tatawalladu min ma'rifataini ihdahuma ma'rifatu jalalillahi azza wajal wa 'azamatihi wa huwa min usulil imani fa inna man lam ya'taqidu 'azamatahu la tud'inu nafsu li ta'zimihi. Ta'zim itu letter lucknya mengagungkan. Apa itu ta'zim? Ta'zim itu adalah kondisi hati, adalah perasaan hati yang muncul dari dua pengetahuan. Perasaan hati yang muncul dari dua ilmu, dari dua pengetahuan. Pertama adalah mengerti, tahu akan keagungan Allah Azza wa Jalla dan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Itu keagungan Allah. Meyakini keagungan Allah itu adalah termasuk pokok-pokok iman, dasar-dasar iman. Sebab orang yang tidak meyakini keagungan Allah, kemahahebatan Allah, maka dirinya, hatinya tidak akan tunduk untuk mengagungkan Allah, untuk mensegani Allah, tidak mungkin. As-saniyatu ma'rifatu haqqaratin nafsi wa khissatiha wa kauniha 'abdan musakharan marbuban hatta yatawallada minal ma'rifatainil istiqanatu wal inkisaru wal khusyu'u lillahi azza wa jalla fa yu'abbaru anhu bita'zimi. Pengetahuan kedua, makrifat kedua yang memunculkan rasa takzim, mengagungkan Allah, ialah mengetahui bahwa diri kita ini adalah hina, tidak ada artinya. Wa khissatiha, dan remeh, tidak ada artinya sama sekali. Dan harus merasa bahwa diri kita ini adalah budak, adalah hamba yang dijinakkan, hamba yang bisa diatur ke sana kemari, hamba yang disetir oleh Allah, yang diatur, marbuban itu diatur oleh Allah. Itu harus merasa begitu untuk mendatangkan perasaan takzim kepada Allah. Sehingga dari dua pengetahuan ini, dua keyakinan ini akan muncul rasa tenang dan ingkisar, dan merasa diri ini hancur, tidak ada apa-apanya, dan merasa khusyuk, rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perasaan inilah maka diistilahkan dengan takzim. Perasaan ingkisar, istiqanah, khusyuk kepada Allah, merendah kepada Allah, merasa hancur, tidak punya apa-apa, timbul perasaan takzim, mengagungkan Allah. Istilahnya takzim. Takzim itu dari perasaan di atas itu. Wa ma lam tamtazij ma'rifatu haqqaratin nafsi bi ma'rifati jalalillahi ta'ala la tantazimu halatut ta'zimi wal khusyu'i. Selama menyadari hinanya diri kita ini masih belum bercampur, selama perasaan bahwa diri ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, selama tidak bercampur dengan menyadari bahwa Allah itu maha perkasa, maha kuasa, maha agung, maka perasaan ta'zim, perasaan mengagungkan Allah tidak akan lancar, tidak akan utuh.
dan khusyuk kepada Allah tidak akan utuh, tidak akan lancar. Fa innal mustaghniya an ghairihi al-amina ala nafsihi yajuzu ay ya'rifa min ghairihi sifatil azamati wa la yakunul khusyu'u wa ta'zimu halahu li'anna al-qarinata al-ukhra wa hiya ma'rifatu haqaratin nafsi wa hajatiha lam taqdarin ilaihi. Kenapa? Kalau sekedar merasa diri ini hina, tidak ada apanya, tanpa merasa Allah Maha Agung, ada perasaan Allah Maha Agung, tidak akan muncul perasaan ta'zim, mengagungkan Allah. Sebab begini, sebab fa'inal mustaghniya, sebab orang yang tidak butuh kepada orang lain, yang dirinya itu merasa aman-aman saja, tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya, itu mungkin saja dia tahu tentang orang lain itu punya sifat-sifat agung. Orang lain tuh misalnya di sini adalah Allah agung, tetapi khusyuk dan ta'zim tidak menjadi perasaannya. Tidak menjadi perasaannya. Sebab apa? Sebab haqaratun nafsi, merasa diri ini tidak ada apa-apanya, itu tidak ada di dalam hati. Walaupun merasa Allah itu Tuhan, Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya, tetapi dirinya tidak merasa hina, tidak merasa butuh kepada Allah, maka tidak akan muncul perasaan khusyuk dan ta'zim itu. Kenapa tidak akan muncul perasaan ta'zim? Karena indikasi yang lain, tanda-tanda yang lain, bukti yang lain. Apa itu bukti yang lain? Yaitu merasa dirinya ini hina di depan Allah, merasa diri ini butuh kepada Allah. Itu tidak digabungkan, tidak digabungkan kepada perasaan keagungan Allah itu. Sebab merasa dirinya mustaghni, tidak butuh Allah, merasa dirinya amin ala nafsi, merasa aman-aman saja, tidak akan terjadi pada dirinya apapun, risiko tidak akan terjadi. Itu tidak ada di situ. Wa ammal haibatu wal khaufu fa halatu lin nafsi tatawalladu minal ma'rifati bi qudratillahi ta'ala wa sadwatihi wa nufuzi masyiatihi fihi ma'aqillatil mubalati bihi. Adapun rasa segan, wal khauf, rasa cemas takut kepada Allah, haibah segan kepada Allah. Apa itu? Itu adalah kondisi hati atau perasaan hati yang muncul dari menyadari, dari mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha menyerang, maha memberi siksaan, bahwa kehendak Allah itu pasti terjadi, tidak ada yang gagal. Nufudzu masyiatihi, itu kehendak Allah tidak ada yang gagal, pasti terjadi. Dan di samping itu menyadari bahwa Allah itu tidak peduli, tidak peduli pada dirinya. Mau diserang dengan virus corona atau dengan tabrakan atau mati mendadak, itu Allah tidak peduli. Baik dia itu orang soleh, apakah orang jahat, Allah tidak peduli. Allah itu maha cuek kalau punya kehendak. Wa annahu law ahlakal awwalina wal akhirina lam yanqus min mulkihi dzarratun. Dan harus merasa, harus ma'rifat, harus tahu, harus sadar bahwa seandainya Allah itu menghancurkan, membinasakan orang-orang dulu dan orang-orang akhir, orang-orang belakangan, itu orang yang sudah tua dan yang masih muda dibinasakan oleh Allah misalnya dengan virus corona, maka kerajaan Allah tidak berkurang sebiji, sesemut pun, seatom pun tidak ada kekurangan, tidak berkurang kerajaan Allah. Allah tetap maha kuasa, maha segala-galanya. Walaupun semuanya kena virus corona misalnya, 3 miliar atau 2 miliar makhluk manusia sedunia mati,
itu tidak berkurang, tidak mengurangi kerajaan Allah, harus itu sadari itu ya.